Nah, sekarang kita lihat seputar alkohol terlebih dahulu. Sebelum kita lihat seputar alkohol, saya izin dulu sebentar. Baik, kita lanjut alkohol. Ya, dibaca alkohol. Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, merupakan unsur ramuan yang memabukkan. Senyawa organik ini mempunyai rumus kimia C2H5OH. Ya, itu yang dimaksudkan dengan etanol. Jadi, Satriwandi menulis C2H5-nya itu etil. OH-nya ini alkohol. Jadi etanol. OH-nya belakang ini gugus. Gugus alkohol. Ya. Terus. Terdapat berbagai jenis alkohol, diantaranya Nah, ini dari jenis alkohol dari sisi gugus. Dari sisi gugusnya, ya. 1. Etanol dengan rumus kimia C2H5OH. Nah, C2H5OH seperti yang disebut tadi. Terus, alkohol jenis ini merupakan alkohol yang paling luas digunakan dan merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamr, dan konotasi alkohol biasanya untuk alkohol jenis ini. Nah, ini baru alkohol. Ini merujuk pada C2H5OH ya, untuk etanol tadi. Terus, 2. Metanol dengan rumus kimia CH3OH. ya. Alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, juga digunakan dalam parfum atau minyak wangi, dan bahan bakar. Alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang meminumnya, sekalipun juga memabukkan. Kalau memabukkannya, wallahu alam ya, saya belum dapat bukti. Tadi sudah disebutkan di dalam kalimat itu betul. Ini dapat mengakibatkan kematian. Karena ini sifatnya sudah jadi toksik. Ini zat beracun. Sehingga kalau dikatakan memabukkan lagi, bukan memabukkan. Ini sudah mematikan nih zat ini, toksik ini. Ini disebut dengan metanol. CH3 depannya itu metil, OH-nya itu alkohol. Ya, terus. 3. Isopropil alkohol. Alkohol jenis ini sangat beracun dan sama sekali tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras. Hanya digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar aman, juga digunakan untuk sterilisasi, pembersih kulit, dan digunakan di laboratorium dan industri. Nah, jadi kalau mau merujuk pada istilah alkohol itu merujuk pada etanol saja. Jadi merujuk pada sini. Alkohol itu cuma merujuk pada etanol. Tapi kalau mau membagi istilah alkohol itu ada 3, merujuk pada 3 hal. Kalau istilah alkohol dalam ilmu kimia itu merujuk pada 3 hal. Satu, yang tadi kita bahas, gugus alkohol ya. Yang punya gugus alkohol OH. Ada metanol, ada etanol, ada propanol, dan seterusnya. Kalau di sini, ini belum tentu memabukkan. Dari sisi gugus OH-nya ya, belum tentu memabukkan.
Terus yang kedua, alkohol sama dengan etanol. C2H5OH. Tetapi kalau etanol itu berdiri sendiri tidak tercampur dengan zat lain, dia itu zat sendiri sebenarnya. Etanol ini tidak selamanya jadi khamar. Etanol tidak selamanya jadi khamar, ingat. Terus yang ketiga, alkohol yang dimaksud itu merujuk pada alkohol beverage. Yaitu minuman beralkohol. Jadi kalau saya mau bahas alkohol, saya bukan merujuk ke sini, gugus alkohol ini. Tapi kalau membahas alkohol, bagusnya fokus ke sini aja. Etanol sini atau ini. Kalau saya lebih cenderung ke sini langsung. Alkohol beverage. Karena kalau nomor 2 ini, kalau zatnya murni, ini belum tentu memabukkan. Zatnya murni etanol itu bukan zat yang mudah untuk dikonsumsi gitu. Contohnya saja bisa perhatikan, alkohol antiseptik itu etanol dengan kadar tinggi 70%. Alkohol antiseptik itu ya, etanol dengan kadar tinggi 70%. Itu nggak bisa dikonsumsi. Yang kemungkinan cuma yang terakhir ini, alkohol beverage saja. Jadi kalau kita mau bahas alkohol itu, kembali ke bahasan ini, alkohol beverage saja. Itu yang lebih aman di sini. Ya, itu yang lebih aman. Nah, terus coba lihat lagi. Apakah hukum alkohol sama dengan khamr? Dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar yang berkisar antara 8 sampai 20%. Nah, dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar bisa sampai 8 sampai 20%. Setahu saya dari aturan juga ada kelas untuk khamr itu, ada mereka punya tipe A, tipe B, tipe C dengan grade tingkat sendiri-sendiri gitu. Ada yang sampai kelas whisky ya, yang paling tinggi itu kelasnya lebih berbahaya. Nanti coba pemirsa bisa cek di website saya di rumeso.com, cari dengan kata kunci polemik alkohol itu. Salah paham tentang alkohol. Nah, salah kaprah dengan alkohol ya. Salah kaprah dengan alkohol dan khamr. Di situ saya jelaskan tentang kelas-kelasnya. Bagian kayak gini juga sudah saya bahas nih. Nah, kayak contoh, bir itu kadar alkoholnya 4 sampai 6%. Anggur wine atau wine itu 9 sampai 16%. Ada lagi spirit itu 20%. Tapi ada yang lebih daripada itu. Saya sebutkan yang kelas-kelas tinggi nih ya. Tadi bir itu kan cuma kecil ya. Wine itu 9 sampai 18%. Ada lagi kalau whisky itu minimal 30%. Brandy minimal 30%. Jenever 30%. Arak minimal 38%. Rum itu nih biasa dipakai ibu-ibu untuk buat kue itu. Itu minimal 38% itu kandungan alkoholnya itu. Vodka itu minimal 40%, itu yang paling tinggi itu vodka.
Nah, kalau para pakar itu katakan ini dari LPPOM MUI ya. Minuman beralkohol tidak hanya memabukkan, menyebabkan mabuk, akan tapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 5-15% etanol dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi. Pada tingkat 15-20% etanol menyebabkan keracunan. Pada tingkatan 30-40% peminum hilang kesadaran. Dan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu 50% dapat menyebabkan kematian. Makanya tadi kita sebut antiseptik, alkohol antiseptik itu 70%. Nah, itu rawan sekali itu. Jadi zat yang berbahaya. Ya. Makanya saya kurang setuju kalau dianggap yang jenis ini, yang pertama ini dengan yang kedua ini dianggap semuanya memabukkan, gitu. Itu tulisan lama saya coba sertakan linknya di, nanti bisa cari ya, salah kaprah tadi ya. Antara alkohol dan khamar, saya sertakan di YouTube coba. Coba bisa baca. Ya. Itu. Jadi perhatikan perbedaan ini dulu. Ini dasarnya, kalau alkohol pembagian ini sudah paham, nanti kita akan mudah bahas selanjutnya. Namun kalau ini tidak disetujui, maka kita mindsetnya itu akan terbentuk terus alkohol itu pasti khamar. Padahal enggak. Ada alkohol yang sifatnya toksik. Dan ingat istilah alkohol itu tidak dikenal Nabi SAW. Nabi cuma memberitahu tentang khamar. Nabi kan tadi sudah sampaikan tadi ya. Kaidahnya kan Nabi SAW katakan kullu muskirin. Ya, muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Nabi tidak katakan setiap alkohol itu khamar, enggak. Nabi SAW cuma menyifatkan sini memabukkan. Ini sifatnya. Maka batasi pada ini saja dulu. Ya, batasi pada itu saja dulu. Nah selanjutnya ini Ustaz Irwandi akan bahas apakah hukum alkohol sama dengan khamar. Nah kalau pembahasan ini saya kurang setuju karena dari sisi background saya teknik kimia ada yang saya kurang setujui di sini. Coba dibaca dulu. Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamar. Alkohol hanyalah salah satu bagian pembentuk khamar yang terpenting dalam minuman yang memabukkan. Akan tetapi, karena alkohol adalah zat utama yang menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamar yang merupakan ilat diharamkannya khamar, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan khamar. Nah ini, kalimat ini kurang saya setuju karena alkohol sendiri macam-macam nih. Dari 3 jenis ini ada yang gugus OH. Gugus OH itu turunannya banyak. Ada metanol, etanol, propanol, butanol, heksanol. Ada di sini yang etanol yang kita bahas C2H5OH gitu. Itu belum tentu juga memabukkan karena kalau dia berdiri sendiri itu zat beracun jadi toksik. Kemudian yang kita bahas alkohol beverage ya, sehingga kesimpulan yang ini kalimat ini kurang tepat. Terus para ulama kontemporer? Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hal ini. Dari sini para ulama kontemporer ini beda pendapat nih. Coba. Pendapat pertama, alkohol sama dengan khamar. Nah, alkohol sama dengan khamar ya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer dan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 8684 yang berbunyi soal apa hukum menggunakan alkohol atau khamar dalam bahan campuran cat, obat-obatan, pembersih, parfum, dan bahan bakar. Jawaban, segala sesuatu yang bila diminum dalam jumlah besar mengakibatkan mabuk, maka zat tersebut dinamakan khamar, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Baik diberi nama alkohol ataupun diberi nama yang lain, zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk kepentingan apapun sebagai zat pembersih, campuran parfum, bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, ini karena menganggap tadi alkohol sama dengan khamar. Coba lihat pendapat kedua. Pendapat kedua, alkohol bukanlah khamar. Pendapat ini didukung oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho dan beberapa ulama kontemporer. Nah, dari perkataan Syekh Muhammad Rashid Ridho, ini amat tepat kalau dikatakan alkohol itu bukanlah khamar.
Karena kalau ini dikatakan sebagai khamar di dunia kesehatan pun itu akan menggunakan najis berarti. Karena kalau dianggap sebagai khamar. Padahal alkohol itu sangat dibutuhkan sekali untuk tadi antiseptik, untuk hal yang lainnya gitu. Nah ini beliau utarakan seperti ini semua terus Ridho. Terus. Argumen pendapat ini bahwa terdapat perbedaan antara khamar dan alkohol. Khamar terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum, dan biji-bijian. Sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar, dan serat tebu, kulit jeruk dan lemon, dan juga terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamar, akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamar, baik secara bahasa maupun syariat. Ya, terus tanggapan. Rasulullah telah meletakkan kaidah umum tentang pengertian khamar. Beliau bersabda bahwa segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dan namanya adalah khamar. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ya, terus. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menamakan segala sesuatu yang memabukkan dengan khamar, sekalipun nama asli zat tersebut bukanlah khamar. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyamakan hukum segala yang memabukkan dengan khamar, yaitu haram. Maka berdasarkan hadis ini, alkohol dalam syariat dinamakan khamar dan hukumnya sama dengan khamar, karena alkohol merupakan unsur utama yang memabukkan dalam minuman khamar. Ya, terus baca lagi. Akan tetapi, apakah semua jenis alkohol hukumnya sama dengan khamar? Alkohol merupakan nama untuk zat yang tidak dikenal pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu hanya dikenal khamar, dan karena unsur utama yang memabukkan dalam khamar adalah etanol, maka hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamar, tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, maka hukumnya sama dengan racun. Nah, hukumnya sama dengan racun ya, terus. Boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk diminum. Nah, ini kesimpulan yang tepat yang ini. Tapi kalau dibawa ke kesimpulan pertama, alkohol sama dengan khamar itu tidak tepat. Jadi kesimpulan yang paling bagus dari penjelasan ini nanti kita pakai untuk pertemuan berikutnya ya, insya Allah hari Senin. Ya. Alkohol, saya lebih setuju katakan alkohol itu bukan khamar. Nah, ini kesimpulan yang paling mudah dipahami nanti. Nanti akan berlaku, kita akan pecahkan masalah-masalah alkohol pada parfum, alkohol pada apa, alkohol pada apa gitu ya. Kecuali kalau itu benar-benar seperti itu benar-benar khamar seperti rum, nah itu nggak pakai kaidah alkohol lagi, itu pakai kaidah khamar. Khamar kalau sedikit itu diminum sama seperti dengan banyak. Kalau banyaknya itu mabuk, maka sedikit saja diminum tidak dibolehkan.